Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kalla, yang juga pengurus Dewan Masjid, berkunjung ke Provinsi Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Sudan Arif Fahrullah, berkomitmen mendukung pelaksanaan Prapon Sepak Takraw yang akan digelar di Sulbar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar terus bergerak mengatasi anak tidak sekolah. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kegiatan Sulbar Expo yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdampak positif bagi masyarakat. Bersama saya Andi Cahardi, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kegiatan Sulbar Expo 2023 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdampak positif bagi masyarakat, utamanya pelaku UMKM. Pasalnya, selama pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia mencatat perputaran uang mencapai 2,7 miliar rupiah. Sulbar Expo 2023 yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris pada Minggu 24 September 2023 malam. Dalam sambutannya, Muhammad Idris mengatakan, keinginan mewujudkan tema peringatan Hari Jadi Sulbar ke-19, yakni kebersamaan dan kualitas untuk Sulbar maju terus, bisa tercapai dengan baik. Mantan Kepala Lan Makassar ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh sponsor partisipan, OPD, serta pelaku UMKM yang telah mendukung acara Sulbar Expo 2023. Menurut birokrat senior ini, Expo yang digelar tahun ini terlaksana dengan baik tanpa ada kendala yang signifikan berkat kerja keras panitia. Kegiatan ini sendiri tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga berdampak positif bagi masyarakat, utamanya pelaku UMKM. Bagaimana tidak? Selama pelaksanaan kegiatan, panitia pelaksana mencatat perputaran uang mencapai 2,7 miliar rupiah. Selain Sekretaris Daerah, penutupan Sulbar Expo ini juga turut dihadiri sejumlah pejabat seperti Ketua DPRD Sulbar, Suraida Suhardi, para asisten, pimpinan OPD, instansi vertikal, dan undangan lain. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Sudan Arif Fahrullah menghadiri pelepasan peserta Sandek Rise pada Festival Sandek Sulbar 2023 di Kabupaten Pasangkayu. Festival Sandek tahun ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Sulbar yang ke-19 dengan etape Pasangkayu Polman. Sebanyak 36 perahu peserta Festival Sandek Sulbar 2023 resmi dilepas oleh penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fahrullah di pantai Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Sudan mengapresiasi kolaborasi antar semua bupati atas pelaksanaan Festival Sandek tahun ini. Menurutnya, pelaksanaan Festival Sandek merupakan bukti kekompakan antar pemerintah daerah. Sekretaris Utama BNPB ini berkomitmen mendukung Festival Sandek sebagai event pariwisata Sulbar. Ia meminta OPD untuk menganggarkan pelaksanaan Sandek di tahun 2024 agar branding Sulbar semakin bagus. Selama sepekan, para peserta akan melewati 8 etape. Etape pertama berangkat dari pantai Pasangkayu menuju Bambaloka, kemudian lanjut ke Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Dari Mamuju Tengah menuju Papalang, kemudian lanjut ke Pantai Arteri Kabupaten Mamuju. Dari Pantai Mamuju, peserta lomba menuju Deking dan Pantai Sendana Majene. Kemudian dari Pantai Majene, finish di Pantai Bahari Pulau Ali Mandar. Terima kasih. Ini festival yang luar biasa, kolaborasi antar semua bupati. Saya senang banget ini. Semua bupati rukun, kompak, menyelenggarakan event untuk masyarakat. Dan dengan event seperti ini tergambar kerjasama yang kompak antar pemerintah daerah, bupatinya saling bekerja sama karena melewati titik-titik di semua kabupaten. Tapi saya lihat satu kurang ini. Mamasa nggak bisa ada sandek, Pak ya. Gimana cara kita ini baru top bisa kalau Mamasa bisa ada sandek. Jadi kalau memang gunung jadi nggak bisa, memang sudah kehendak Tuhan. Sulawesi Barat itu kaya raya, ada gunungnya di Mamasa,
5 kabupatennya ada laut. Jadi kalau mau ditanya, ke gunung kita punya, ke laut kita punya, udara bersih di seluruh Indonesia ada di Sulawesi Barat. Bupati Polowali Mandar Andi Ibrahim Masdar selaku penyelenggara berterima kasih kepada Bupati dan seluruh masyarakat Pasangkayu yang telah menyambut dan mendukung Pasandek tahun ini. Menurutnya, Festival Sandek selain untuk melestarikan budaya warisan, juga untuk mempererat persaudaraan dan persatuan. Ia berharap ke depan pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian untuk pelestarian Sandek. Bupati Pasangkayu Yomil Ambok Jiwa mengucapkan terima kasih kepada Bupati Polman yang telah memprakarsai Festival Sandek dan mempercayakan Pasangkayu sebagai titik start Festival Sandek Sulbar 2023. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, yang juga pengurus Dewan Masjid, berkunjung ke Provinsi Sulawesi Barat. Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi bersama pengurus Dewan Masjid Sulbar, sekaligus menghadiri pelantikan pengurus PMI Sulawesi Barat. Kunjungan Yusuf Kala dan rombongan ke Sulbar diterima langsung oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Sudan Arif Fakrullah bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulbar di Rumah Jabatan Gubernur. Usai melakukan jamuan di Rumah Jabatan Gubernur, Yusuf Kala dan rombongan kemudian bertolak ke Masjid Baitul Anwar, Kompleks Kantor Gubernur, untuk melakukan sholat zuhur sekaligus silaturahmi bersama Dewan Masjid Sulbar. Kunjungan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia di Sulbar disambut hangat oleh penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fakrullah. Sudan berharap kehadiran tokoh yang akrab disapa jika ini dapat memberikan arahan kepada seluruh ASN. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus yang terhormat, yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah, ayah kita semua, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Mari kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur, dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai keturunan yang soleh-solehah, dikaruniai rezeki yang penuh berkah, dan nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kita beruntung hari ini seluruh jemaah kepada Ibu hadir di sini, Pak JK Menteri berkali-kali, Wakil Presiden 2 kali, beliau Ketua Dewan Masjid, Ketua Umum PMI, beliau sudah mendirikan, menginisiasi dan mendirikan Dewan Masjid, menolong banyak sekali orang yang membutuhkan yatim piatu, orang-orang sakit melalui gerakan di PMI. Jadi kita mendapatkan rezeki yang luar biasa dengan berkenan Bapak Yusuf Kala memberikan tausiah arahan pada kami semua jamaah yang ada di sini kepada Dewan Masjid, Pak APM Gubernur 2016-2023, Pak Sekda, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah tadi kita menjalankan tausiah arahan dari Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Terima kasih Bapak Wapres, Bapak JK, Ketua DMI, banyak sekali untuk beliau sebutkan yang memang sangat layak untuk beliau. Mohon perkenan Bapak JK memberikan tausiah arahan pada kami semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala mengaku bahagia bisa bersilaturahmi dengan seluruh pengurus DMI Sulbar. Ia berharap ke depan Dewan Masjid Indonesia semakin memakmurkan seluruh masjid. Menurut JK, tugas umat Islam tidak hanya memakmurkan masjid tetapi juga memakmurkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kegiatan kemasyarakatan. Apalagi Indonesia merupakan penduduk muslim terbanyak di dunia dan memiliki masjid terbanyak. Tidak hanya itu, JK juga berkomitmen untuk mendukung kemajuan perekonomian masyarakat di wilayah Sulbar melalui berbagai potensi yang dimiliki seperti perkebunan dan perikanan. Kehadiran Wakil Presiden ke-10 ke-12 Republik Indonesia di Sulawesi Barat dalam rangka silaturahmi bersama pengurus Dewan Masjid Sulbar sekaligus menghadiri pelantikan pengurus PMI Sulbar. Yusuf Kala sendiri hadir didampingi beberapa pengurus PMI Pusat dan sejumlah tokoh Sulbar seperti Ali Balmasdar, Anwar Adan Saleh,
dan Eni Anggreni Anwar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. BPKPD Provinsi Sulawesi Barat bersinergi Bank Indonesia Perwakilan Sulbar menggelar High Level Meeting TP2DD dan Capacity Building implementasi kartu kredit pemerintah daerah Sulawesi Barat 2023. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Halo kawan-kawan semuanya, sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah, bagi yang belum, yuk coba cek video ini. Pantai Datuk yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya keren banget. Cek video ini. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Datuk? Sini aku kasih tahu. Pantai Datuk merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya membuat Pantai Datuk semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Datuk juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Datuk di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Kalau kita bicara coklat, Sulawesi Barat itu termasuk 3 besar penghasil coklat di Indonesia. Nah, dengan potensi yang besar ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat, mari kita jadikan coklat Sulbar ini oleh-oleh khasnya kalau siapapun berkunjung ke Sulawesi Barat. Maka dari Pemprov itu mengajak semua kepala OPD suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Para bupati, OPD di kabupaten suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Dan kepada UMKM yang memang berusaha di bidang coklat, mari kita kembangkan bersama-sama dengan kopi, dengan yang lainnya. Tapi jelas dengan kakao ini pertumbuhan di Sulawesi Barat sangat meningkat, bagus, pasarnya juga bagus, dan di Macoa ini produknya saya sudah merasakan bagus sekali. Jadi kalau misalnya melihat variasinya banyak, ini banyak. Dan ini sudah bisa bersaing dengan produk-produk di daerah lain. Bahkan kalau saya merasakan ini jauh lebih enak daripada produk lain dan layak untuk oleh-oleh siapapun yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Nah, mari seluruh masyarakat Sulawesi Barat kita bangun branding coklat Sulbar. Seperti Jogja dengan gudeg dengan bakpia, kemudian Semarang dengan lumpia, kemudian Palembang dengan empek-empek. Nah, kita dengan coklat Sulawesi Barat. Nih. BPKPD Provinsi Sulawesi Barat bersinergi Bank Indonesia Perwakilan Sulbar menggelar High Level Meeting TP2DD dan Capacity Building implementasi kartu kredit pemerintah daerah Sulawesi Barat tahun 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Profesor Sudan Arif Fakrullah terus berupaya mempercepat dan memperluas implementasi digitalisasi tata kelola pemerintahan. Kali ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Sulbar bekerja sama Bank Indonesia Perwakilan Sulbar menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD.
Capacity Building Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah Sesulbar tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Geraha Sandek ini dihadiri sejumlah pejabat seperti Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, pejabat Gubernur Sulbar Profesor Sudan Arif Fakrullah, Kepala Perwakilan BI Sulbar, Kepala DJBP, para kepala daerah Sesulbar, dan Kepala OPD. Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengapresiasi langkah Pemprov Sulbar yang terus mendorong digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi pemerintahan sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, pejabat Gubernur Sulbar Profesor Sudan Arif Fakrullah yang hadir menjadi keynote speech menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri dan para kepala daerah Sesulbar. Menurut Sudan, digitalisasi sangat penting. Selain untuk mempermudah pelayanan publik, juga mendorong pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin akuntabel. Pada pembukaan High Level Meeting TP2DD juga dilakukan penandatanganan komitmen integrasi SIPD dengan CMS Bank RKUD dan komitmen percepatan penyusunan Perkada KKPD oleh seluruh kepala daerah, disaksikan oleh penjabat Gubernur Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar terus bergerak mengatasi anak tidak sekolah. Berbagai cara pun dilakukan, mulai dari penyiapan fasilitas sekolah hingga terjun langsung memberi motivasi dan edukasi terhadap siswa agar tetap bersekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya menekan angka anak tidak sekolah di wilayah Sulawesi Barat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyiapkan fasilitas berupa bus sekolah bagi anak yang berada di lokasi jauh dari sekolah. Diketahui, terdapat sekitar 64% anak putus sekolah atau anak tidak sekolah di Sulbar disebabkan karena jauh dari akses sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Miftah, mengaku berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk kembali mendorong pengoperasian bus sekolah. Selain mengaktifkan kembali bus sekolah di kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi juga telah berkoordinasi dengan pihak Damri dengan misi serupa, yakni antar jemput anak sekolah. Upaya kolaborasi dalam menekan angka ATS ini sendiri dilakukan sesuai arahan pejabat Gubernur Sulbar Profesor Sudan Arif Fakrullah. Untuk diketahui, selama bulan Juli 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat berhasil memangkas anak putus atau anak tidak sekolah sebanyak 5.187 dari 48.105 anak tidak sekolah. Tak hanya menyiapkan fasilitas berupa bus sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Sulbar juga terjun langsung ke sekolah untuk memberi motivasi dan edukasi kepada siswa agar tetap sekolah. Dari Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fakrullah menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah yang digelar pemerintah Kabupaten Majene bersama rumpun masyarakat Porale Salabose. Perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW berlangsung di Masjid Purbakala Syekh Abdul Mannang Salabose, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Majene, Sulawesi Barat. Selain pejabat Gubernur Sulbar, Maulid ini juga dihadiri sejumlah pejabat daerah seperti Bupati Majene, Sekprov Sulbar, pimpinan Forkopimda, para kepala OPD lingkup provinsi dan Kabupaten Majene. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fakrullah, mengaku bersyukur dan bahagia bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bersama masyarakat Salabose. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini mengaku kagum ketika pertama kali ke Sulbar, menemukan filosofi Sulbar Malakbi dan kata melete diotonganan atau berjalan di atas kebenaran. Melalui momen peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, Sudan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk selalu meneladani sikap Rasulullah dengan tindakan konkret. Meneladani akhlak Rasulullah, akhlakul karimah. Jadi Bapak dan Ibu, Maulid Nabi sesungguhnya adalah menegakkan lafaz Allahu Akbar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah-perintahnya, puasa, Jibril turun ke bumi menemui Rasulullah. Haji, Jibril turun menemui Rasulullah. Untuk zakat, Jibril turun menemui Rasulullah. Ketika sholat, istimewa, Rasulullah yang dipanggil naik bertemu
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya. Mengapa? Karena ibadahnya juga berbeda. Kalau haji, Bapak dan Ibu boleh sambil ngobrol, betul nggak? Betul. Sambil tawaf ngobrol, sambil minum. Puasa boleh sambil tidur, betul nggak, Pak Kalma? Betul. Kemudian apa lagi? Zakat boleh sambil joget-joget nggak? Bayar zakat sambil nyanyi. Darah muda, darahnya para remaja. Bayar zakat, boleh nggak? Boleh. Kalau sholat, boleh nggak? Allahu Akbar, nyanyi. Indonesia tanah airku, batal sholatnya. Karena memang sudah ditentukan. Itulah karena di dalam sholat itu pertama kali yang ditegakkan adalah lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Perayaan Maulid Nabi ini sendiri sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di lingkungan Salabose. Maulid ini dimeriahkan berbagai kegiatan mulai dari pembacaan ayat suci Al-Quran, khatam Al-Quran dengan kuda menari diiringi tabuhan rebana, kalindakda atau pantun, ziarah ke makam Syekh Abdul Mannan, dan pengeluaran benda-benda pusaka Tomakaka di Puralle. Pada peringatan Maulid Nabi ini, Prof. Zudan juga melakukan prosesi macobo benda pusaka seperti muzab kitab suci Al-Quran tulisan tangan peninggalan Syekh Abdul Mannan, bendera kerajaan Banggai bernama Imacang, dan sebuah keris pusaka peninggalan Tomakaka Raja di Puralle, Salabose. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fahrullah berkomitmen mendukung pelaksanaan Prapon Sepak Takraw yang akan digelar di Sulbar. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja, ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapandulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang, dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Sulbar aja. Cita rasanya luar biasa. Teman-teman semua, ini saya sedang di Mamasa bersama Pak Bupati dan ini pemilik kopi ringan, Mas Kopi. Teman-teman semua tahu nggak? Inilah kopi terenak di dunia, kopi Mamasa. Kopinya sendiri enak banget dan menjadi sangat enak karena dibuat dengan penuh kasih sayang oleh orang-orang Mamasa. Kopi kasih sayang. Kopi kasih sayang dari Mamasa. Kopi Robusta, kopi Arabica, the best dari Mamasa. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fahrullah berkomitmen mendukung pelaksanaan Prapon Sepak Takraw yang akan digelar di Sulbar. Hal tersebut disampaikan Sudan saat menerima kontingen cabang olahraga sepak takraw Sulbar di rumah jabatan Gubernur Sulbar. Di hadapan seluruh kontingen, Prof. Sudan mengaku mendukung penuh pelaksanaan Prapon 21 sepak takraw. Menurutnya, olahraga adalah pintu yang paling cepat membawa harum nama daerah. Pada kesempatan tersebut,
Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini menekankan kepada para atlet yang akan bertanding mewakili Sulbar agar semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Selain itu, Prof. Sudan juga mengingatkan kepada panitia melakukan persiapan dengan baik. Menurutnya, sebagai tuan rumah harus memberikan pelayanan terbaik kepada atlet dari berbagai daerah. Hari ini saya melepas kontingen sepak takraw Provinsi Sulawesi Barat untuk bertanding di Sulawesi Barat. Ini artinya saya berharap Sulawesi Barat sebagai tuan rumah untuk di wilayah timur ini bisa sukses. Dan juga sebagai peserta bisa sukses ikut di PON tahun 2024 di Aceh dan di Sumatera Utara. Saya berharap sekali dan insya Allah kita akan sukses sebagai tuan rumah dan sebagai peserta. Provinsi mendukung penuh. Jadi saya terima kasih kepada Pak Saril Hamdani dan Pak ABM yang berani mengambil keputusan sebagai tuan rumah. Dan ini merupakan satu langkah maju dan saya sangat berharap bisa diikuti oleh cabang olahraga yang lain. Nanti dari provinsi bertahap menyiapkan fasilitas olahraganya. Tahun ini kita siapkan untuk fasilitas mini soccer, ya kita akan siapkan. Mudah-mudahan tahun depan nanti semua teman-teman di DPRD sepakat kalau kita bisa membangun gedung olahraga yang multifungsi, sehingga untuk basket, untuk tenis, untuk bulu tangkis kita sudah punya gedung olahraga yang representatif, sehingga kalau menyelenggarakan event kita memiliki tempat. Sekali lagi saya dukung penuh untuk sepak takraw Kapolri. Pelaksanaan Prapon 21 sepak takraw ini akan berlangsung pada 12 hingga 16 Oktober 2023 dan dipusatkan di Gedung Olahraga Kabupaten Mamuju. Pada perhelatan ini sebanyak 9 tim sepak takraw akan diturunkan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan nota keuangan Ranperda APBD pokok tahun 2024 ke DPRD Sulawesi Barat. Untuk tahun 2024, pendapatan daerah ditarget 2,21 triliun, sementara belanja sebesar 2,11 triliun rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar sidang paripurna dengan agenda penjelasan gubernur terhadap nota keuangan Ranperda APBD pokok tahun 2024. Rapat yang berlangsung di kantor sementara DPRD Sulbar ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Siti Suraida Suhardi, dan dihadiri oleh masing-masing fraksi. Untuk tahun 2024, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 2,21 triliun atau bertambah sebesar 211,2 miliar rupiah dari target pendapatan APBD 2023. Sementara belanja ditargetkan sebesar 2,11 triliun rupiah atau meningkat sebesar 36,8 miliar rupiah dari belanja tahun 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris yang hadir secara virtual menjelaskan, APBD 2024 yang telah dirancang mengusung tema peningkatan ekonomi inklusif dan daya saing SDM. Beberapa indikator menjadi prioritas, mulai dari laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia, Gini rasio, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditargetkan 5,1%, kemiskinan 10,24%, IPM bergerak ke angka 69,36%, pengangguran terbuka 3,04%, dan indeks Gini rasio 0,351%. Idris optimis dengan kerja keras semua pihak, target yang telah ditentukan melalui rancangan APBD tahun 2024 dapat tercapai. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fahrullah meninjau SMK Kakao di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Sudan berjanji akan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan SMK yang menaruh perhatian pada sektor pengembangan produk kakao tersebut. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Sudan Arif Fahrullah didampingi sejumlah OPD meninjau SMK Kakao Provinsi Sulbar yang terletak di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Peninjauan dilakukan guna memastikan kondisi sekaligus fasilitas di sekolah menengah kejuruan yang merupakan salah satu aset pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini. SMK Kakao Sulbar sendiri kini telah berganti nama menjadi SMK Negeri Sulbar dan merupakan satu-satunya sekolah menengah kejuruan di Indonesia yang menaruh perhatian pada sektor pengembangan produk kakao.
Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fakrullah mengatakan, secara keseluruhan SMK Kakao Sulbar perlu pembenahan. Untuk itu ia akan berupaya melakukan pembinaan terhadap pengelola SMK ini. Beberapa hal yang harus segera dibenahi di SMK Kakao ini mulai dari kebersihan, pembenahan ruang budidaya, produksi, hingga SDM. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri akan meminta OPD untuk mengerahkan sejumlah ASN turut membantu melakukan pembenahan di SMK Negeri Sulbar, termasuk menghadirkan tempat belajar yang bersih, sarana olahraga dan fasilitas lainnya. Terkait kebersihan, Sudan menargetkan hasilnya sudah dapat terlihat pada bulan depan. Sedangkan untuk SDM, ia berjanji akan memberikan kesempatan kepada tenaga pengajar untuk melanjutkan studi S2 melalui program 1000 beasiswa S1, S2, S3 pada 2024. SMK Sulbar ini ya, punya karakter khas coklat. Nah, ini akan kita bina terus. Kekurangan-kekurangan yang ada nanti kita perbaiki. Mulai dari alat-alat, sarana-prasarana sekolah, kemudian sarana-prasarana praktek, pembibitan, kemudian penyediaan lahan yang lebih representatif, dan penyediaan air. Nanti Pemprov akan membantu, ya karena ini memang SMK berada di bawah kewenangan provinsi. Termasuk guru-gurunya kita sekolahkan lagi ke S2 dan S3. Dan saya lihat SMK ini perlu dijaga kebersihannya, perlu dirawat. Saya tadi sudah ingatkan, kalau kepala sekolahnya nggak bisa mengelola SMK ini dengan baik, ya saya ganti. Karena ini 7 hektar, belum dioptimalkan, tapi saya beri waktu kepala sekolahnya untuk menangani ini secara lebih serius, gitu ya, bersama semua stakeholder yang ada di sekolah. Tak hanya melakukan pembenahan, Sudan juga mendorong SMK Kakao ini bisa menjadi percontohan di Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Sudan Arif Fahrullah mengunjungi produk olahan UMKM Coklat Macoa di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Pada kesempatan tersebut, Sudan mendorong coklat Sulbar dikembangkan menjadi produk oleh-oleh khas Sulbar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Profesor Sudan Arif Fakrullah terus mendukung pengembangan produk olahan UMKM. Salah satunya coklat Macoa di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Coklat Macoa sendiri diproduksi oleh perusahaan CV Putra Mataram. Kata Macoa diambil dari bahasa Mandar yang berarti bagus atau baik. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan yang berkesempatan mengunjungi lokasi UMKM mengatakan, potensi produk coklat Macoa sangat besar dan layak untuk dikembangkan. Menurutnya, produk coklat Macoa cukup bagus dan menarik karena memiliki banyak varian sehingga diyakini bisa bersaing dengan produk olahan daerah lain. Karena itu, sesama BNPP ini ia mengajak dan mendorong seluruh masyarakat untuk menjadikan coklat Sulbar sebagai salah satu oleh-oleh khas bagi siapapun yang berkunjung ke daerah ini. Selain itu, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini juga mengajak seluruh perangkat OPD di provinsi dan kabupaten untuk memanfaatkan hasil produk pelaku UMKM sebagai produk khas daerah. Kalau kita bicara coklat, Sulawesi Barat itu termasuk 3 besar penghasil coklat di Indonesia. Nah, dengan potensi yang besar ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat, mari kita jadikan coklat Sulbar ini oleh-oleh khasnya kalau siapapun berkunjung ke Sulawesi Barat. Maka dari Pemprov itu mengajak semua kepala OPD suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Para bupati OPD di kabupaten suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Dan kepada UMKM yang memang berusaha di bidang coklat, mari kita kembangkan bersama-sama dengan kopi, dengan yang lainnya. Tapi jelas dengan kakao ini pertumbuhan di Sulawesi Barat sangat meningkat, bagus, pasarnya juga bagus, dan di Macoa ini produknya saya sudah merasakan bagus sekali. Jadi kalau bisa melihat variasinya banyak, ini banyak, dan ini sudah bisa bersaing dengan produk-produk di daerah lain. Bahkan kalau saya merasakan ini jauh lebih enak daripada produk lain dan layak untuk oleh-oleh siapapun yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Nah, mari seluruh masyarakat Sulawesi Barat kita bangun branding coklat Sulbar
seperti Jogja dengan gudeg dengan bakpia, kemudian Semarang dengan lumpia, kemudian Palembang dengan empek-empek, nah kita dengan coklat Sulawesi Barat. Pada kunjungannya ini, Sudan mengajak seluruh pihak untuk mendukung pelaku UMKM dengan branding setiap produk yang dilahirkan seperti coklat Macoa Sulbar. Dari Polowali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada segmen kali ini. Bersama saya Andi Cahardi mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.